Oke, teman-teman, di konten kali ini kita akan bahas mengenai BBRI dan ya, selamat datang kembali para trader dan sekarang itu jam 18.27, ini hampir jam setengah 7 malam, tanggal 5 hari Kamis, 5 Juni 2025 hari Kamis. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Jadi kita mulai aja videonya. Oke, jadi sebelum kita mulai bicara lebih jauh, kita kenalan dulu sama BBRI teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, BBRI itu market kapitalisasinya ada di 616 triliun. Kemudian kalian bisa baca sendiri di atas. Ini bisnisnya itu kalian bisa lihat ada mikro, retail, subsidiary, other, corporate segment, dan kalau di by country itu by negara, mereka ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Amerika, ada di Timor Leste, ada di Taiwan, dan di Hong Kong. Sementara yang penting juga kita lihat adalah dividen. Nah, secara dividen mereka ini cukup sering bagi-bagi dividen teman-teman, dan nilainya juga cukup lumayan. Belinya ya jangan satu lembar lah ya, kalian jangan jadi orang-orang yang kayak gitu loh. Dan oh ya, sebelum kita masuk ke chart teman-teman, ini aku rubah dulu ke monthly. Nah, ini dia, aku mau ngasih lihat kalian sesuatu. Ini adalah video yang aku bikin kurang lebih itu 10 hari yang lalu, teman-teman. Ini aku kasih lihat aja. Mana nih? Nah, nih. Area sel ini kalau aku sudah lihat lebih aja, teman-teman, dari BBRI dulu. Oke. Ini teman-teman, ini kalau aku sudah lihat lebih detail, di BBRI sendiri, teman-teman, dia masuk area sel kedua, walaupun area sel kedua ini dia tidak terlalu kuat ya, tetapi karena ada beberapa isu yang kalian juga mestinya tahu kalau kalian ngikutin berita, ada baiknya kalian kalau sudah floating untung di sini jual sebagian. Jadi misalnya kalian punya let's say ya 10 lot gitu, ya kalian jual 3 atau 4 lah. Jadi saat dia turun ke bawah, kalian tuh masih punya amunisi untuk average down. Kalau BBCA sendiri teman-teman ini menurut Oke. Jadi ya pada saat itu 10 hari yang lalu aku sudah memprediksi bahwa BBRI itu akan turun teman-teman. Padahal candle-nya itu posisinya naik teman-teman. Jadi nah kalau kita lihat teman-teman ini secara monthly ya, aku akan kasih lihat ininya dia, pergerakannya dia secara monthly. Kalau secara monthly kalian bisa lihat ini terus dia naik terus, dan pada saat dia yang higher-nya di 6.450, kemudian dia turun terus sempat mencoba reversal di 4.280, tapi dia ternyata gagal. Kemudian di 5.000 berapa nih? 5.570 dihantam lagi turun ke bawah. Terus sampai di new lower low-nya dia ada di 3.360. Kemudian mencoba reversal lagi tapi gagal. Dia gagal di berapa nih? Nanti kita coba di weekly lebih detail. Nah, gagalnya itu dia di sini di area sell yang ini. Padahal targetnya masih jauh loh. Ini area di 4.260. Jadi di area sell yang kedua ya aku bilangnya tadi. Dan kalau di daily kalian bisa lihat lebih detail. Nah, ini memang origin dia mereka mulai jualan nih teman-teman. Makanya dia harganya terus turun kan. Ini sempat naik, kemudian mau reversal tapi gagal nih, langsung hammer down. Terus ini juga mau coba masuk, hammer langsung turun juga nih. Jadi di sini adalah origin di mana para seller tuh mulai jualan. Which is di mana sebenarnya itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena gini teman-teman, nih kalau kalian mau lihat ya, secara ini kan mereka mulai beli itu di sini. Dan kalau kalian lihat ke atas itu angkanya 28%. Janganlah nih ya, sekitar di sini lah ya, kita tampil di 25-27% lah ya. Dimana itu masuk akal gitu loh, karena para bohir-bohir itu
tentu aja mereka mau ambil yang namanya capital gain-nya mereka gitu loh. Jadi ya 20% mungkin menurut mereka udah oke. Mereka jual, harganya turun, nanti mereka beli lagi. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Kenapa di mana mereka mau beli begitu loh. Dan itulah di situ yang namanya pending order, teman-teman. Jadi di situ kita manfaatin gitu loh pending order. Nah, ini aku kasih contoh ya, teman-teman, yang namanya pending order itu. Nah, ini di sini teman-teman, teman-teman boleh cek ya. Ini nih ada gap teman-teman. Jadi setiap gap itu harus hati-hati teman-teman. Nah, ini adalah gapnya. Ini gap origin aku bilangnya. Sebenarnya origin yang di bawah itu di wilayah ini teman-teman. Nih mereka boleh beli. Tapi di sini apa? Menurut aku masih terlalu riskan gitu loh. Nah, yang paling banyak gapnya itu, yang paling banyak pending ordernya menurut aku di sini. Karena ini gapnya tuh jauh, teman-teman. Ini langsung hammer up loh ini. Terus langsung ada gap. Jadi di sini pasti banyak pending order. Nah, kalau kalian lihat, ini masuk. Dan kalau kalian mau lihat lagi harganya, ya, ini si what's an odd. Gak mungkin ini kebetulan kan. Kalau kalian mau lihat lagi. Oke, ini dia masuk. Langsung masuk ke area ini. Dan lihat ya, kurang lebih naiknya juga mirip. Kok bisa gitu loh. Dan kalau kalian balik lagi ke situ, nih ya, sorry, ada nggak sih yang gerak? Nah, ini kan dia langsung sideways nih. Ya kan, begitu dia naik, dia sideways, dia ngumpulin lagi di sini, dan di sini juga ada, kalau kalian mau lihat, ini ada gap juga di sini. Walaupun dia turun ya, sebenarnya kan originnya juga dari atas ini, di sini juga ada mulai pembelian. Jadi pada saat dia turun ke bawah, bikin orang panik selling, akhirnya dia naik ke atas. Kemudian ada banyak banget gitu loh contoh-contohnya gitu loh. Tapi yang jadi masalah memang nggak semua yang jadi masalah itu nggak semua yang kayak gini itu tuh bukan pending order gitu loh. Jadi mereka cuma kayak berolah-olah seperti banyak pending order padahal enggak. Kenapa? Karena dia ada di equilibrium. Yang bagus pending order itu harusnya ada di buy area gitu loh. Nah, oke, sebelum kita masuk ke wilayah mana yang ini yang bagus, kalian lihat dulu ya video yang aku unboxing GMF itu dapatnya apa aja. Ini dia videonya. Oke, halo teman-teman. Jadi kita tadi baru dari GMFI, Garuna Manufacture Facility. Nah, ini dia. Nah, tuh pemegang saham GMFI. GMF apa nih, Areo Asia. Oke, kita dapat apa aja? Pertama kita keluarin dulu nih teman-teman nih. Nih snacknya kita keluarin, kemudian sebentar. Makanannya dari Umara. Umara kayaknya sering juga gue denger deh. Nah, ini dia dari GMFI teman-teman. Ada dapatnya sih souvenirnya cuma payung ya, tapi oke lah. Terus ini makanannya dan ini snacknya. Tadi kita buka dulu dari snacknya teman-teman, dapat apa aja. Oke, nah ini dia dapatnya, ada risol, kemudian ada ini kayaknya tahu, terus ada kayak semacam puding gitu ya, puding Nusantara. Terus ada Cleo. Terus dari makanannya dari Umara kita buka sama-sama. Boom, nih isinya dapat sendok, dapat kerupuk, dan kita lihat isinya. Oke, ada ayam, ada cabai, ini ada serundeng kayaknya, dendeng, cabai lagi. Terus ini nggak tahu nih apa ini. Ya, jadi gitu aja dari GMFI. Oke, jadi ya dapetnya gitu doang. Lumayan sih buat makan. Payungnya juga lumayan, taruh di mobil dan ya cukup keren. Tadi aku lihat kualitasnya bagus kok. Oke, nah untuk saat ini posisinya teman-teman ini kan udah downtrend ya, dan kalau kalian lihat di level 1 ini
ini udah terminate. Emang sih aku sempat menyinggung ini bagus, tapi ini awal untuk kalian beli gitu loh. Makanya kalian subscribe biar aku tuh juga semangat untuk bikin videonya gitu loh. Jadi nggak gimana ya? Kalau misalnya banyak subscribe tuh, saya banyak yang subscribe, kita tuh jadi kayak, oh video gua tuh di notice sama orang gitu loh, oh ilmu gua tuh sampai ada orang yang nonton gitu loh, makanya di subscribe gitu loh, jangan cuma ditonton doang, toh nggak ada ruginya kalian subscribe, malah kalian dapat ilmu gitu loh. Nah ini kalau kalian lihat ini udah terminate nih teman-teman. Nah yang jadi masalah dia mau masuk ke sini atau di sini. Kalau kita lihat ya secara 1 hour, sebenarnya aku nggak terlalu suka ngelihat secara 1 hour karena itu bias gitu loh. Nah ini kan dia udah jebol. Nah ini ada gap juga teman-teman. Tapi gap yang di sini ini sangat gede teman-teman. Jadi memang most likely dia akan tembus ke 4.840 or at least di 3.900. Sorry tadi gue belum bilang berapa? Maksud gue dia akan tembus ke 3.840 atau setidak-tidaknya dia akan tembus ke 3.900. Jadi kalau kalian mau beli, memang area ini sih udah bisa beli ya 4.000, tapi maksudnya gini loh, tetap ada strateginya ya. Jadi misalnya beli di sini misalnya kalau kalian jatahin misalnya 5, ya beli di sini 2, beli di sini 1, atau beli di sini nanti 3 gitu loh. Atau beli di sini 2 terus sisain 1. Just in case dia jatuh ke 3.600 di mana gue sendiri kayaknya kayaknya gue nggak anu sih, gue nggak berharap dia akan jatuh ke sini. Karena kalau jatuh ke sini kayaknya hampir nggak mungkin karena kita nggak ada berita yang bombastis yang memungkinkan si BBRI jatuh di bawah 3.800 gitu loh. Kayaknya hampir nggak mungkin, tapi balik lagi ini pasar modal, anything can be happen. Kalau misalnya tanpa ada berita pun tiba-tiba bisa jatuh gitu loh sebuah saham itu. Jadi ya gitu aja untuk update mengenai BBRI, dan ya thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian jadi supaya jangan ikut-ikut saham-saham yang inilah yang nggak yang cuma buka kelas doang gitu tanpa mereka trading. Oh ya by the way kemarin tuh gue ada sempet, mungkin di video berikutnya kali ya gue insert bukti gue sempat beli JPFA sekalian aja ya, tapi nanti aja deh. Ya gitu aja untuk video kali ini, thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe, dan ya gitu aja, bye bye. Tetapi yang menarik dari payungnya ini ada tulisan GMF Aereo Asia Garuda Indonesia Group. Jadi keren aja gitu, lu jadi satu-satunya ya dari sedikit orang yang punya payungnya buat dipamerin. Oke.